Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Wirya Jari Muhammad Hussein. Saya di sini untuk mengerjakan tugas saya, yaitu di mata kuliah Filsafat Hukum. Kali ini, di mata kuliah ini, saya mempunyai tugas yaitu untuk membaca sebuah buku yang berjudul Dunia Sophie. Ini merupakan sebuah novel filsafat yang ditulis oleh Justin Gardner. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tugasnya. Nah, di sini saya akan membacakan buku ini mulai dari halaman Sokrates sampai seterusnya. Di mana saya mempunyai tugas di sini adalah untuk membacakan buku ini selama 10 menit minimal atau bisa lebih. Jadi, langsung saja saya akan melaksanakan tugas saya. Socrates. Beliau pernah berkata, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. Apakah ibu sudah mengambil koran? Tanyanya. Ibu berpaling. Maukah kau mengambilkannya untukku? Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat. Kiranya, di halaman depan koran itu, dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB di Norwegia di Lebanon. Batalion PBB? Bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilda? Namun, perangkonya Norwegia barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu menjadi sangat tertarik pada koran, kata ibunya ketika Safi kembali ke dapur. Untungnya ibunya tidak lagi bercerita tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya. Pada hari itu, ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir kesetaraan. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue. Surat-surat lain dari sang filsuf. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filsuf telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia pun membuka surat itu dan membaca isinya. Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat. Dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirim oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat yang rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. Notebook. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seseorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa untuk dilakukan. Notebook selanjutnya. Lagi, jika kamu menemukan selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang, barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan di tempat-tempat semacam ini.
Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knox. Sophie telah menjalani kehidupan hampir 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya yang pada setiap hari Natal, di hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah dia terima. Tidak pernah ada capos di situ. Bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya, bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filsuf pasti punya seorang murid lain. Pasti begitu. Dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar. Namun, bagaimana benar itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie? Dan Alberto Knox. Nama macam apa itu? Satu hal sudah jelas, kaitan antara sang filsuf dengan Hill Moller Knight. Tapi bahwa ayah Hilda sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin antara Hilda dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filsuf telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilda. Dia membelak-balik surat itu. Kini dia juga terlihat bahwa ada beberapa kalimat yang terus di belakang. Seperti, adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan sejatinya berasal dari dalam. Barang siapa yang mengetahui benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan. Jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu, atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filsuf tersebut. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil, mungkin dia seorang anak. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang. Tapi, apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini, kebanyakan orang menganggapnya wajar. Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Ini kata filsafat, Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filsuf adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dalam itu lebih bijaksana dibanding dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit. Tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya, ya itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas bahwa baginya mengetahui apa yang kita tidak ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali dia tidak ketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukanlah semua pengetahuan ini masuk ke kepala setiap orang dari luar. Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia
benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketika pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh, sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa yang mengetahui benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bagi seorang merampok bank, sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui ada yang lebih baik? Seperti dapat pendapat begitu. Sebaliknya, dia pun berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya. Justru karena mereka lah telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pilihan mereka sendiri yang lebih baik. Ketika duduk sambil berpikir, tapi mendengar sesuatu memberisik di tengah hutan belukar kering di sisi lain pagar tanah yang paling dekat dengan hutan. Mungkin kata si utusan, jantungnya mulai berdetak kencang. Kedatangannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat yang dijatuhkannya di kaki Sophie. Keduanya begitu cepat sehingga Sophie tidak dapat sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di keduanya dan selebar keemasan telah berada di kemasukan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi, gemar menangis, duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaannya akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusan yang termasyhur. Sophie mengembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikir olehnya? Kini akalnya bisa menerima sarang sang filsuf agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia bisa menulis surat kepada sang filsuf. Dia mungkin tidak secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih. Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya yang memaksa si utusan untuk mengungkap tempat tinggal Arbuthnot Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Nah, mungkin sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman untuk bacaan dari dunia Sophie tersebut. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton. Dan maaf kalau tadi sempat ada beberapa kesalahan kalimat mungkin. Ya, thanks for watching. Semoga hari kalian baik. Thank you semuanya.